Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara yang semoga Allah selalu merahmati kita. Wahaikum, saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa yang terbaik untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli nikmah. Alhamdulillah ya ala kulli sihah. Alhamdulillah ya ala kulli afiyah. Alhamdulillah ya ala kulli ibadah. Alhamdulillah ya ala kulli ta'ah. Alhamdulillah ya ala kulli istiqamah. Walhamdulillah insyaallah bi husnil khatimah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak dan Ibu, menikmati waktu malam kali ini, Allah masih mampukan kita untuk melangkahkan kaki, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan, mulai sholat maghrib berjamaah, bermajlis bersama, lanjut sholat isya. Semoga semuanya Allah catat menjadi amal solih yang nanti akan kita nikmati janji-janji Allah. Kenapa ya? Ketika dalam sholat, sebagaimana tadi sholat maghrib, kita berbeda-beda, tapi kenapa sampai ending sholat kita masih sama? Imam kita tadi pakai kupluk, saya pakai peci. Ada perbedaannya, Pak? Imam kita kira-kira tadi baca iftitahnya pakai apa, Pak? Ada yang tahu? Nggak tahu kan ya? Sama, saya juga nggak tahu. Ya, anggap saja beliau pakai Allahumma ba'id baini. Saya pakai alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Berbeda. Imamnya tadi mungkin takbirnya itu setelinga. Mungkin. Saya juga nggak perhatiin. Ngapain saya perhatiin beliau di mana, Pak? Ya, sedetailnya. Saya di bawah telinga pundak. Ada perbedaan. Beliau mungkin pas tasyahud digerak-gerakkan, saya nggak digerak-gerakkan. Beliau mungkin pas sujudnya pakai tangan atau pakai kaki dulu. Nah, ini perlu saya tanya, Ustaz pakai tangan apa kaki dulu Ustaz, kalau sujud? Lutut dulu, lutut dulu. Saya tahu bapak-bapak, ibu-ibu kebanyakan pakai tangan, Pak, ya. Kalau melihat raut wajah panjenengan yang sudah, ya dulu waktu muda mungkin asuh pakai lutut, tapi kalau sudah agak-agak osteoporosis itu biasanya agak-agak tangan duluan, ya. Nah, dari semua perbedaan-perbedaan yang ada dalam kita gerakan sholat, meskipun tetap kita akui ada banyak persamaannya juga, tapi tidak kita pungkiri adanya perbedaan. Tapi kenapa selalu sholat itu kemudian kita akhiri dengan kebaikan-kebaikan? Salah satunya adalah ditutup dengan cara, meskipun yang sebelah kanan kita itu berbeda, sebagaimana pernah saya sampaikan, ada seorang bapak-bapak yang mengatakan kepada saya, Ustaz, emang tasyahud itu harus digerakkan ya Ustaz? Saya tanya, ada apa Pak? Soalnya kalau saya melihat samping kanan saya itu digerakkan, sholat saya itu nggak khusyuk jadinya, mengganggu kekhusyuan saya. Emang ada dalilnya? Kata beliau bertanya. Saya jawab, ada Pak. Tapi karena beliau yang bertanya ini orang awam, ya nggak perlu detail menjelaskan. Hadis dari Wa'il bin Hujr, riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan sebagaimana yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr, yuharrikuha. Rasulullah menggerakkan telunjuknya. Saya nggak menjawab gitu karena orang awam. Maka saya jawab sederhana, Pak, panjenengan kan punya telunjuk juga. Nggak usah melihat telunjuk orang, fokus saja sama telunjuk sendiri. Tapi kan nggak enak Ustaz itu seperti itu. Iya Pak, cuma saya mau nanya, setelah semuanya berakhir, saya mau nanya nih, panjenengan mendoakan orang yang di samping panjenengan yang sebelah kanan nggak? Ya saya doakan.
Apa itu soalnya? Doanya Pak? Assalamualaikum. Ya. Meskipun berbeda Pak, meskipun ada kesamaan, meskipun ada perasaan gak nyaman, tapi sholat kita selalu endingnya kebahagiaan. Apa itu? Kita mendoakan orang di samping kanan kiri kita. Kita doakan 1, keselamatan, 2, rahmat, 3, keberkahan, wabarakatuh. Itu dalam sholat adanya perbedaan, tapi endingnya selalu tenang, nyaman, bahagia. Tapi gimana dalam keluarga? Keluarga ini banyak kemiripan dengan sholat. Dari sisi mana? 1, banyak kesamaan dalam urusan rumah tangga, tapi juga banyak perbedaan dalam urusan rumah tangga. Kalau boleh kemudian kita bagi ilmunya Allah dalam kategori hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah itu perkara sholat, hablum minannas itu perkara keluarga, karena sama-sama detailnya. Maka ibaratnya ini selevel, dalam arti kesamaannya ada. Cuma ini hablum minallah, ini hablum minannas. Sholat itu detail, ibadah yang paling detail itu sholat. Dan urusan hablum minannas yang aturannya Allah paling detail dalam agama kita itu adalah keluarga. Sholat lebih detail daripada haji. Alasan sederhananya, kalau sholat Rasulullah melakukan belasan tahun, puluhan tahun. Kalau haji Rasulullah hanya melakukan sekali. Maka akan banyak perbedaan dari sholat itu sendiri, apalagi ibadah yang lainnya. Sama halnya urusan hablum minannas, itu lebih detail adalah urusan keluarga. Sampai sebelum nikah berkeluarga dipikirkan aturannya, sampai mau menikah dipikirkan aturannya, saat melakukan akad nikah pun ada aturannya, setelah menikah ada aturannya, kalau ada konflik ada aturannya, kalau berpisah ada aturannya, setelah berpisah ada aturannya, detail. Maka ibaratnya sama, tapi kenapa endingnya kok berbeda? Kira-kira kenapa Pak? Kenapa kok untuk sholat dengan segala perbedaan kita masih sama, tapi untuk keluarga kok ada yang berbeda? Jawabannya ada 2. Yang pertama, karena dalam sholat meskipun kita berbeda, kita niatnya satu, sama, untuk ibadah. Maka di urusan keluarga, kenapa kok masih banyak konflik yang terjadi, pecahnya rumah tangga, problemnya yang semakin besar? Karena mereka lupa hablum minannas ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan urusan ibadah atau hablum minallah. Yang kedua, urusan hati. Kita ini masuk ke masjid ini Pak, kita nggak kenal satu dengan yang lainnya, tapi ada saja caranya Allah yang mengaitkan hati di antara kita. Kenapa? Karena urusan hati ini, kesalahan kita adalah kita ini menjauhi kepada pemilik hati. Coba kalau saya bertanya, urusan hablum minannas antara kita nih, interaksi sosial, itu kira-kira yang paling kita butuhkan itu memenangkan akal atau memenangkan hati? Antara interaksi sosial, hati, bukan akal. Contoh, saya berbeda pendapat dengan beliau, misal interaksi sosial. Saya bertanya sama beliau, Pak, buah apa yang sangat paling the best-nya lah Pak menurut panjenengan? Nanas. Nanas, suka nanas beliau ya. Saya durian Pak, misal. Lalu terjadi obrolan di antara kita, mana buah yang paling enak? Beliau mengatakan, Ustaz, kalau pilih buah itu lihatnya itu dari manfaat kesehatannya Ustaz. Nanas itu, Masya Allah, menetralisir rasa ini, sehingga kita makan, kita minum pun jusnya menyehatkan. Daripada durian Ustaz. Durian itu enak tapi Oke, kata beliau, saya jawab, loh Pak, jangan dulu dilihat itu. Kalau ingin melihat, lihat dari harganya. Di mana semakin mahal, mutunya semakin oke. Sing luwih larang mana Pak? Durian. Singkat cerita, kita berbeda pendapat. Tapi kemudian saya mengikuti beliau.
ternyata nanas yang paling enak. Akhirnya akal saya mengiyakan beliau, nanas yang paling enak. Tetapi setelah saya pisah dengan beliau, gara-gara beliau hanya memenangkan akal saya, nggak memenangkan hati saya. Ketika saya berpisah dengan beliau, saya tetap makan durian. Itu kan mirip kayak kita sama anak kita, Pak. Kita beritahu anak kita semua kebaikan agama, sholat, ngaji anak, jangan main handphone aja, jangan main gadget saja. Panjenengan jelaskan kebaikan keburukannya. Anak bilang iya. Tapi kita keluar, kita nggak di depannya, maka anak melakukan ya. Karena apa? Kita baru memenangkan akalnya, belum memenangkan hatinya. Memang kita susah urusan memenangkan hati. Kenapa? Karena urusan hati bukan urusan kita. Tapi itulah yang level tertinggi dalam hubungan interaksional antara kita, interaksi kita, Pak. Itu memenangkan hati secara sosialnya. Nah, menariknya, urusan hablum minanas kita pisahkan dari hablum minallah. Karena apa? Karena yang memegang hati, yang memiliki hati adalah Allah. Allah berarti hablum minallah. Maka kenapa tema di kesempatan malam hari ini, jangan pisahkan dia dan dia. Jangan pisahkan dia huruf besar dan dia huruf kecil. Itu maksud saya, Pak. Bukan jangan pisahkan Afan sama ibunya, bukan. Yang paham saja. Karena sudah terpisah Afan dengan ibunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan pisahkan Allah, dia, dan dia, manusia. Dalam arti apa? Jangan pisahkan antara hablum minallah dengan hablum minanas. Kebanyakan kita, Pak, kalau sudah berbicara manusia, antar manusia, kita lupa dengan Allah. Coba kita bicara tentang keluarga. Kita sempitkan hubungan interaksinya tentang keluarga. Kenapa terjadi konflik dalam rumah tangga? Maka nanti ujungnya adalah dia lupa bahwasanya urusan keluarga hablum minanas termasuk terkait tidak lepas dari hablum minallah. Kenapa? Karena urusan hablum minanas itu paling tinggi yang kita harapkan adalah hatinya bisa kita menangkan. Sedangkan yang pemilik hati adalah Allah, masuk pada kategori hablum minallah. Maka kalimat yang sering kita muncul dalam lisan kita untuk meminta dan bisa memenangkan hati, yaitu sebuah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah berbunyi, ya muqallibal qulub. Jadi urusan hablum minanas ini juga urusan hablum minallah. Cuma sekali lagi kesalahan kita adalah kalau sudah hablum minanas, itu sudah urusan manusia, nggak ada urusannya dengan Allah. Itu fatal. Maka menariknya, surat yang ke-8 ayat yang ke-63, Al-Anfal ayat yang ke-63, wa allafa baina qulubihim. Ini menceritakan tentang suku Aus dan Khazraj di Madinah, di Yasrib, belum Madinah waktu itu. Bayangkan urusan dua kaum yang berseteru ratusan tahun itu langsung clear, langsung selesai saat Islam hadir dengan membawa kebaikan-kebaikan aturan di dalam Islam. Maka kalimatnya wa'alafa baina qulubihim. Kemudian kedua suku kabilah ini Allah kaitkan hati di antara mereka. Menariknya ayat ini mengatakan ma'allafta baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Kalaupun kamu ingin supaya terkait hati satu dengan hati yang lainnya, yang kamu usahakan, kamu mengumpulkan semua harta di muka bumi ini supaya orang yang membenci kamu suka dengan kamu, dengan cara kamu kasih duit, dengan kamu kasih harta, itu nggak akan pernah bisa engkau menangkan hatinya jika bukan Allah yang memenangkan hatinya. Berarti urusan hati memang miliknya Allah. Cuma kita lupa dengan rumus itu. Seakan-akan jika kita sudah memberikan
semua harta kita, orang itu mau dengan kita. Ternyata enggak, karena wilayah itu wilayahnya Allah. Maka pesan kami, segala sesuatu dalam interaksi khususnya rumah tangga, perbanyaklah kalimat ya muqallibal qulub, supaya kita bisa memenangkan hati pasangan kita, anak kita, keluarga kita. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ihsan Pondok Mutiara yang saya hormati, kenapa dalam rumah tangga itu kemudian terasakan ketika berbeda itu harus dipisahkan, Pak? Karena kita pakai sudut pandang hablum minan nas. Urusan rumah tangga itu tidak lepas dari urusan hablum minan nas. Dan salah satu kaedahnya kebanyakan kita, dan ini tentunya tidak benar, kalau kita melihat ada sesuatu yang berbeda, maka ini pisah. Pokoknya kalau berbeda, pisah. Padahal sesuatu yang berbeda itu diminta untuk ditemukan, jangan dipisah. Sebuah analogi dan penjelasan yang masuk akal, tapi ini juga mendasar dari apa yang diucapkan para ulama kita. Begini, saya pertebal lagi, jika ada sesuatu yang berbeda, maka dia terkesan terpisah. Lalu kita mengatakan dia berbeda dengan saya, maka saya dengan dia tidak bisa menyatu karena berbeda. Maka kita terpisah saja, itu salahnya. Karena yang berbeda, yang terpisah itu memang harus dilekatkan dan diikatkan. Seperti ini penjelasan para ulama dengan sebuah analogi ilmunya Allah. Bapak dan Ibu, ilmu Allah itu, saya mengutip Muhammad Thohir bin Ashur dalam tafsirnya, indah sekali kalimatnya, Pak. Ilmunya Allah itu rapi dan rinci. Ilmunya Allah itu rapi dan rinci. Ingat-ingat kata-kata ini, rapi dan rinci. Dan ini ucapannya Allah, bukan ucapannya Muhammad Thohir bin Ashur. Yaitu kita akan temukan pada angka cantik, Pak. 111, triple 1, 111, surat ke-11 ayat 1, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kalau Bapak Ibu buka di situ, Al-Quran itu sifatnya rapi dan rinci, Pak. Dan kita meyakini semua kehidupan kita itu kan diatur dengan detail oleh Allah. Oh, detail, Pak. Sebagaimana saya katakan, urusan rumah tangga itu sebelumnya, akannya, saatnya, setelahnya, bagaimana ada konflik, ada dinamika, ada permasalahan, sampai putus pun itu semuanya ada aturannya. Bahkan maaf nih, aturan yang sering dilanggar di dalam keluarga, kalaupun putus, Pak, putus. Apa aturan Islam, Pak? Kalau putus nih, pisah. Apa, Pak? Pisah dengan titik-titik. Kasih kata jawabannya, Pak, dari titik-titik itu. Pisah dengan baik. Imsakum bil ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Tuh, ada tulisannya, Pak. Imsakum bil ma'ruf, kamu akad dengan cara yang baik, kamu ikat dengan cara yang baik. Kalaupun tasrih, berpisah, maka dengan cara ihsan, dengan cara baik. Namun realitanya, Pak, aturan ini banyak yang melanggar. Tidak percaya? Konfirm Pengadilan Agama Sidoarjo. Tahu lokasinya? Nggak tahu? Saya orang Surabaya tahu. Saya arahkan nanti, Pak. Ya, silahkan konfirm di situ. Oh iya, karena hari apa ya? Ada satu hari dalam sepekan ibu saya selalu masih dinas di PA Sidoarjo. Datanya, wow, banyak yang pisah tapi malah caci maki. Banyak yang pisah malah ghibah. Banyak yang pisah lalu fitnah. Banyak yang pisah lalu macam-macam. Loh, itu diatur di dalam Islam.
Nah, kembali lagi, coba kita perhatikan, aturan Islam itu kan sangat detail. Saking detailnya itu kan otomatis banyak apa tidak, Pak? Banyak. Aturan yang banyak itu menunjukkan aturan yang sempurna. Kalau saya nanya ibu-ibu, kata rinci dan detail itu seperti ini analoginya. Ini di atas meja, macam-macam Pak di atas meja, lengkap semuanya, lengkap selengkap-lengkapnya untuk kebutuhan, untuk keperluan orang itu yang punya meja. Lalu datang si ibu, ibunya si anak ini. Lalu apa yang ibu lakukan terhadap meja itu, Bu? Maka merapikan. Masih ingat kata kuncinya? Rapi dan rinci. Maka dirapikan oleh ibu itu. Oh, yang pensil, bolpen dimasukkan laci. Nanti kertas-kertasnya dimasukkan laci satunya. Nanti yang ini dimasukkan laci berikutnya. Walhasil nanti ada banyak laci. Yang laci itu sifatnya merapikan dari yang sempurna tadi, tapi letaknya ya. Maka di sini ada laci A, laci B, laci pensil, laci kertas. Sama halnya dengan ilmunya Allah, Pak. Rapi dan rinci. Saking banyaknya, luasnya. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadza kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Surat Al-Kahfi ayat 109 itu intinya ilmunya Allah itu sangat luas, sangat dalam, intinya banyak. Maka oleh para ulama-ulama kita lalu kemudian dilacikan, dibedakan. Apa? Yang ini ada ilmunya ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu akhlak. Kesannya berbeda, kesannya Pak, berbeda, kesannya. Tapi kan diminta kalau dipakai semuanya tetap harus dipakai bareng, jangan malah dipisahkan. Walhasil ada yang berbicara ilmu fikih tapi lupa dengan ilmu akhlak. Apa yang terjadi? Kita menghilangkan kesempurnaan ilmunya Allah. Dan bagaimana rasanya Pak kalau sudah sempurna lalu dihilangkan oleh kita? Kita sebagai pemilik ilmu misalnya, kita akan marah. Ini sudah aku bikin sesempurna mungkin, kamu pakai malah kamu hanya pakai yang ini, kamu buang yang ini. Coba tanya sama para istri, Pak. Sing wis enak gawekno dengan rasa sesempurna yang namanya rawon. Rasa sempurnanya rawon itu apa, Bu? Rasanya, Bu? Ya rasa rawon, ya. Tapi sama Bapak dijupuk cuma bagian-bagian sebagiannya saja. Insya Allah ibu nggak akan terima. Akhirnya sama bapak makan cuma togenya toh. Kata istri, ya Allah wis 5 jam aku mulai ngerebus dagingnya Pak, sing dipangan cuma togenya toh, sing dipangan cuma telur asinnya toh, untuk dagingnya dimakan. Enggak, aku gak seneng. Kok nambah? Itu. Bapak pilih-pilih, nanti parah lagi kalau yang sudah sempurna Bapak tambah-tambah. Makanya di dalam Islam ada istilahnya bid'ah. Meskipun ini menjadi sisi-sisi yang harus kita lebih clearkan supaya ada muncul akhlaknya di situ. Bapak disuguhi sama ibu rawon, lalu Bapak pingin nambah sesuatu lagi. Apa itu? Ambil jeruk nipis. Ditanya sama ibu, loh Pak kok nggak jeruk nipis? Loh, iya, kan sesuatu yang kuah itu cocok pakai jeruk nipis. Seperti halnya bakso, seperti halnya soto. Berarti rawon ini yang pakai kuah cocok juga pakai jeruk nipis, Pak. Oh, ini rasa yang sudah sempurna akan rusak karena ditambah. Maka ketahuilah Bapak Ibu, menurut sebuah informasi penelitian, jeruk nipis itu membahayakan, Pak, untuk lemak-lemak kita. Ketika kita makan, kita minum atau ngicipi perasan jeruk nipis itu membahayakan untuk lemak-lemak tubuh kita, karena di situ ada rasa rawon, ada rasa bakso, ada rasa soto, ada rasa kikil. Nah itu bahaya, Pak, jeruk nipis itu, ya. Bahaya itu jeruk nipis. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Ilmunya Allah ada ilmu fikih dikategorikan, ada ilmu akhlak misalnya. Sama apa beda Pak? Akhlak sama ilmu fikih? Beda. Maka bedanya itu dikategorikan para ulama. Tapi ketika kita pakai ilmu itu harus kita pakai dua-duanya. Karena kalau ilmu fikih berbicara tentang benar atau salah misalnya, ilmu akhlak berbicara baik atau buruk. Maka kalau kita pakai ilmu fikih ya harus kita pakai ilmu akhlak. Kita menasihati orang, mendakwahi orang, jangan lupa dengan ilmu akhlak karena itu paketan sempurnanya. Bapak sholat di sini, kita beraktivitas apapun pasti berbicara fikih dan akhlak secara tidak langsung dan bahkan lupa kita terhadap hal itu. Kalau Bapak sholat, ini pernah saya berikan analoginya, Bapak sholat Pak, kalau hanya pakai fikih, bukan akhlak, monggo, mau kita praktekkan Pak, sholat isya lepas baju kita. Bapak-bapak, kenapa? Secara ilmu fikih, salah satu syarat sahnya sholat kita untuk laki-laki menutup aurat. Angkat sedikit lah Pak celana kita, sarung kita kayak jojon gitulah Pak. Tapi lepas baju kita, secara fikih sah? Sah. Kenapa kita nggak mau? Karena ada sisi akhlak yang harus menjadi bawaan kita. Kita pakai itu menghadapi gubernur saja harus seperti itu. Apalagi menghadapi Allah. Jadi secara bawaan kita ini suka dengan ilmu fikih yang mengatur segala apa aktivitas kita, tapi sudah bawaan kita suka dengan ilmu akhlak. Maka jangan pisahkan. Contoh yang lain, ada kategori ibadah. Ibadah nanti dipisah oleh para ulama. Ada ibadah zahir, ibadah batin. Sekali lagi ini kesannya berbeda, tapi berbeda jangan dipisahkan. Ini tetap harus terikat kita pakai. Maka kalau saya bertanya, kita lebih condong, lebih rame, itu yang ibadah zahir apa ibadah batin Pak? Zahir kita Pak. Sampai ibadah zahir itu kita melupakan tentang ibadah batin. Rame kita. Ya kayak akhlak tadi. Ibadah zahir apa yang paling the best-nya Ibu? Ibadah zahir paling tinggi? Haji. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau ingin tahu ibadah zahir yang paling the best-nya adalah ketika orang tidak semua mau melakukan itu. Tidak semua orang mau melakukan itu Pak. Kalau haji ditawari, oh mau semua Pak. Apa itu? Jihad. Loh ya, jihad Pak. Maka menariknya, dalam satu riwayat Imam Muslim disebutkan akan ada orang yang paling cepat masuk neraka dan orang ini secara ibadah zahirnya paling the best. Jihad, pendakwah, dan orang yang bersedekah. Secara amalan zahirnya Pak, ini paling keren. Amalan zahirnya paling keren kan? Jihad, pendakwah, dan orang yang bersedekah. Amalan zahirnya ini keren. Keren ini. Tapi ternyata yang ketiga orang ini yang pertama kali masuk neraka loh. Gara-gara apa? Amalan batinnya lupa, gak diurus. Ada berjihad, syahid secara amalan zahirnya. Ditanya oleh Allah, kamu ngapain kemarin kok jihad? I'laan li kalimatillah. Kami melakukan ini, peperangan ini, berjihad di jalan-Mu ya Allah untuk mengangkat derajat agamamu. Kata Allah, kadzabta. Kamu melakukan ini untuk dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Maka apa? Summa turiha finnar, dimasukkan ke neraka. Pendakwah, kamu ngapain selama ini berdakwah? Supaya agamamu dikenal, ini ilmumu tersebar. Bohong, kata Allah. Kamu ingin popularitas, masuk neraka. Padahal amalan zahirnya Pak, wow. Tapi amalan batinnya lupa. Bapak pilih amal jariyah atau amal soleh? Amal jariyah. Amal jariyah adalah amal soleh. Tapi amal jariyah nggak akan bernama amal jariyah kalau tidak melakukan amal soleh. Tapi itu dipisahkan oleh para ulama untuk memberikan kerapian tadi itu loh Pak.
Sehingga pada titik ini sekali lagi dia terkesan berbeda, tapi jangan dipisahkan. Kita memang suka amal jariah, Pak, karena setiap amal jariah itu pasti amal soleh. Tapi tidak semua amal soleh adalah amal jariah. Tapi sekali lagi, amal jariah jangan dipisahkan dari amal soleh. Panjenengan pingin amal jariah, saya kasih satu contoh, khususnya untuk para ayah kita, Pak. Kita pingin amal jariah. Apa Pak amal jamriyah yang panjenengan paling harapkan dari 3 hal yang populer? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak soleh. Saya bertanya, mana yang panjenengan harapkan dari jariah panjenengan? Doa anak soleh kan? Tapi masalahnya kita nggak punya amal soleh, Pak, terhadap anak soleh ini, Pak. Itu masalahnya. Kalau kita memisahkan dengan amal soleh, loh, amal jariah, kita buktikan banyak di antara orang tua pingin amal jariah, tapi dia tidak melakukan amal soleh. Maksudnya gimana, Ustaz? Gini, kalimat ini benar apa salah ya, Bapak Ibu? Orang tua jangan bangga punya anak soleh. Benar apa salah kalimat ini? Orang tua jangan bangga punya anak soleh. Benar apa salah, Pak? Terkesan? Terkesan salah. Masuk punya anak soleh kok gak bangga. Maka ada kalimat lanjutannya, orang tua jangan bangga punya anak soleh kalau panjenengan tidak punya peran akan kesolehan anak itu. Anak kita soleh, Pak, tapi bukan dari kita, Bapak Ibu. Dari siapa? Mungkin dari gurunya. Kenapa? Mungkin kita sibuk, wah macam-macam lah. Akhirnya kita nggak sempat mendidik anak, hanya kita titipkan pada orang-orang tertentu. Salahkah itu? Tidak salah menitipkan, tapi tetap harus mengambil peran. Kenapa? Karena doa yang kita harapkan dari anak kita apa, Pak? Ibu? Apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Jika titik warhamhuma, kita selamat, Bapak Ibu. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka. Jika doa itu berhenti di kalimat sayangilah mereka, Pak, kita selamat, Pak. Mau kita ini punya peran sama anak, Bu, mau enggak punya peran, kita enggak didik anak, kita akan dapat doanya. Tapi masalahnya doa ini ada lanjutannya, Pak. Kama Robbayani. Kama itu tadulu ala syartin. Bahasa mudahnya, syarat dan ketentuan berlaku doa ini, Pak. Ibu gregeten nggak, Bu? Dengan syarat dan ketentuan berlaku yang biasanya ada tulisannya 99% diskon, tapi kemudian ada bintang kecil. Term and condition apply. Syarat dan ketentuan berlaku. Wes kadung seneng diskon 99%. Lu gak tepak ini. Khawatirnya rasa itu kita temukan nanti di yaumil akhir. Naudzubillah. Seweneng punya anak soleh, tapi tiba-tiba ketika yaumil akhir kata Allah syarat dan ketentuan berlaku. Ibu dulu banyak kerja melupakan anak, bapak dulu aktivitas di luar rumah terus melupakan menjaga mendidik anak. Ingat Pak, Bu, kewajiban yang kita lakukan tidak otomatis menggugurkan kewajiban yang lain. Itu rumusnya. Panjenengan bersyahadat, sudah. Kewajiban setelah bersyahadat apa, Pak? Sholat. Panjenengan sudah sholat. Apakah menggugurkan puasa Ramadan? Tidak. Panjenengan kita nih para ayah wajib memang memberi nafkah dan kita melakukan itu, tapi tidak menggugurkan kewajiban mendidik anak. Maka muncul kata kama robbayani, sebagaimana mereka menyayangi kami, kata anak. Nah kalau kita tidak menyayangi, tidak mendidik, maka kita nggak dapat doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, Pak. Dan lebih parahnya, maaf, saya dan para ayah di sini, para ibu di sini, maaf, menyesal, Pak, baru tahu ini. Apa itu kalimat kata terakhirnya, Pak? Kama Robbayani Sohiro. Yang paling bahagia dengan ucapan saya ini adalah imam kita, Pak. Masya Allah, banyak-banyak minta ampun kita sama beliau. Imam kita ini, lo kan boleh toh, Pak.
Ya kan? Saya seorang ustadz minta ampun, minta doa beliau boleh. Karena kita tadi dipimpin oleh beliau. Gak ada salah Pak. Orang yang lebih tinggi itu minta doa kepada orang yang lebih rendah. Bahkan itu yang dianjurkan. Tapi biasanya orang yang di atas cuma minta maaf kok Pak, gak minta ampun. Sing paham aja. Cuma minta maaf tok itu sayang. Astagfirullah. Cuma minta maaf tok loh Pak. Lu yang minta doa, minta ampun juga. Kenapa? Tahu kan kisahnya? Riwayat Imam Muslim. Apa itu? Umar bin Khattab. Siapa yang nggak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Cuma mengatakan Umar bin Khattab, Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasul mengatakan, jika engkau bertemu dengan orang-orang dari Yaman, maka tanyalah sosok yang bernama Uwais bin Amir, yang kita kenal dengan Uwais al-Qarni. Loh, khalifah loh. Lalu datanglah gerombolan, sekumpulan kafilah dari Yaman. Ditanya sama Umar, siapa di antara kalian bernama Uwais al-Qarni? Dia itu dari sini, dari Bani Qarun. Kemudian dia memiliki tanda bekas dari sakitnya dulu yang sebesar uang dinar, dan seterusnya. Akhirnya ketemu. Apa yang diucapkan oleh Umar kepada Uwais bin Amir atau Uwais al-Qarni? Fa'in istaqta, kalau kamu mampu maka mintalah, fastaghfiru lidzanbik, kalau kamu ketemu mintalah ampun, mintalah doa kepada Uwais al-Qarni supaya meminta ampunan kepada Allah untuk mengampunimu. Maka Umar melakukan, wahai Uwais, aku minta tolong doakan aku kepada Allah untuk mengampuni aku. Maka apa yang dilakukan Uwais al-Qarni? Memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya Umar. Gak ada yang salah kalau pemimpin tertinggi meminta ampunan. Gak cukup meminta. Sudah bunyi dari tanda untuk sholat isya. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan azan. Belum ya? Sudah. Aduh, saya kan ngikut Ustaz pemimpin kita untuk sholat isya. Ya, sementara itu dulu untuk persiapan azan sholat isya. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini yang saya lanjutkan yang mana Pak? Yang Khalifah Umar bin Khattab dengan Uwais al-Qarni atau tentang Kama Rabbayani Shaghira? Mau yang mana? Iya, kayaknya seru yang Umar bin Khattab karena lagi update ini Pak ya beritanya ya. Ya, secara singkat saja, kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ada satu adab yang kita lupakan sebagai seorang pemimpin. Apa itu? Setelah kemudian Umar mengatakan, fa in istata'ta ayyaghfirallahu laka, kalau kamu bisa minta ampunan kepada Uwais untuk meminta ampunan kepada Allah, faf'al, kata Rasulullah. Maka Umar meminta, lalu Uwais memberikan doa-doa kebaikan untuk Umar. Tapi belum selesai Pak. Harus ada lagi adab yang dilakukan pemimpin menurut hadis ini. Apa itu? Lalu kemudian Umar bertanya, aina anta, kamu mau kemana Uwais? Dijawab oleh Uwais, ilal Kufah, aku mau ke Kufah. Lalu kemudian Umar mengatakan, ala aktubu ila amilaha, Uwais, kamu mau enggak aku tulis surat untuk pegawai-pegawaiku, untuk anak buahku di Kufah, untuk nanti ngasih kamu pelayanan-pelayanan, kebaikan-kebaikan kamu selama di Kufah. Loh, ini tawaran dari pemimpin Amirul Mukminin untuk Uwais, memberikan pelayanan Pak yang terbaik untuk loh kok nggak menjawab? Amirul Mukminin memberikan tawaran pelayanan, fasilitas yang terbaik untuk Uwais. Ya, kalau dalam hadis ini Uwais, tapi kalau bahasa kita untuk rakyat. Berarti yang dapat pelayanan siapa Pak? Ya, itu dia ya. Tapi menariknya jawaban Uwais ini berbeda Pak. Maka Uwais mengatakan, aku na ghabarai an-nasi uhibbu ilayya.
Terima kasih wahai Amirul Mukminin, tapi aku lebih suka dengan kondisiku saat ini bersama orang-orang yang tidak mampu dari kalangan-kalanganku ini. Akhirnya sama Uwais, tawaran kebaikan dari Umar bin Khattab ditolak. Kalau panjenengan ditawari Umar seperti itu, jawabannya apa, Pak? Yes. Ya, iya. Baik, Bapak dan Ibu, karena ini materi tentang keluarga, maka kita lanjutkan tentang keluarga dan kami tutup pembahasan kita ini dari kata soghiro. Maka kenapa tadi saya katakan beliau, Pak, lebih banyak kebaikannya ketimbang kita kalau ada kata soghiro ini. Lihat kalimat terjemahannya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Jika titik di situ kita tadi kan selamat. Ternyata kan enggak. Karena kama rabbayani. Sebagaimana mereka dulu menyayangiku, kata anak. Kalau titik lagi di situ, Pak. Kama rabbayani. Sebagaimana mereka dulu menyayangiku. Kalau anak kita ngomong sebagaimana mereka dulu menyayangiku, enggak ada kata kecil, Pak. Enggak ada kata kecil, Bapak. Kita selamat lagi. Gak ada kata kecil. Bisa jadi kan anak ngomong sebagaimana mereka dulu menyayangiku waktu remaja, sebagaimana mereka menyayangiku waktu besar, sebagaimana mereka menyayangiku waktu yang lain. Tapi kok kenapa kok doa ini pakai kecil, Pak? Kepikirankah kita? Enggak. Tapi itu penting dan pesannya mendalam. Kata saya mendapatkan ini dari Syekh Mutawalli Asy'arawi ketika di Kairo, maknanya dua. Pertama, karena kita itu memang sangat menyayangi anak, gara-gara apapun yang kita punya, itu anak bisa bahagia menerimanya. Nah, punten panjenengan ngasih air minum ke anak, anak minum, panjenengan seneng nggak, Pak? Seneng karena anak menikmati apa yang panjenengan miliki. Hanya kecil, Pak, besar nggak bisa sudah. Jadi mohon maaf kita yang sudah punya anak yang besar-besar ini, Pak, kasarannya telat sudah, Pak. Maka itu kenapa saya katakan beliau, karena beliau belum punya anak, istri saja belum. Kita doakan semoga insya Allah dalam waktu yang tepat. Menek kata gitu ya. Tapi kan saya sudah minta ampun tadi kepada beliau. Iya, minta maaf sekarang. Iya, bayangkan kalimat soghiro itu apapun yang kita miliki bisa kita berikan ke anak, Pak. Contoh, panjenengan punya uang 5.000. Anak seneng nggak nerima uang 5.000 ketika anak itu masih kecil, balita? Seneng, Pak. Tapi kalau anak itu sudah usianya 35 tahun, ibu kasih 5.000, marah, Pak, anak itu, Pak. Kan nggak butuh, Pak, duit sampean. Terlepas caranya baik atau buruk, tapi tetap nggak akan butuh. Mohon maaf, Pak, terima kasih Bapak mau ngasih uang saya, tapi buat Bapak sajalah, saya sudah banyak uangnya. Kan baik caranya, Pak. Tapi itu membuat kita apa? Tetap nelongso sebagai orang tua. Bapak punya ilmu, karena kita ambil ilmu dan sedekah saja. Bapak punya ilmu, dan ilmunya Bapak, Pak, tetap dinikmati oleh anak kita yang masih kecil. Apa itu? Bapak kan bisanya cuma alif, ba, ta, A, B, C, D. Itu kita hadirkan kepada anak kita yang masih kecil, bermanfaat dan disukai sama anak. Tapi kalau sudah besar, Pak, Bapak bilang, nah, alif, ba, ta, kata anak kita, aku sudah hafal Quran, Bapak belum hafal Quran. Nelongso, Pak. Maka kembali lagi kalimat berperan tadi itu masalah. Saya wali kelas 3 SMA, Pak. Biasanya kelas 12. Saya biasa 13 tahun. Pembagian rapot saya berbeda dengan guru-guru yang lain. Kalau panjenengan yang ngambil rapot, enggak, salah melihat ke sini. Ya, yang ngambil rapot biasanya ibu-ibu, ya. Jarang bapak-bapak kan nggak pernah. Ibu-ibu kalau ngambil rapotnya di mana, Bu, posisinya? Di meja gurunya. Kalau saya beda, Pak. Saya letakkan di meja anak-anak. Jadi mejanya anak, ini rapotnya. Semuanya tak taruh di mejanya anak-anak. Maka ketika wali murid datang mengambil rapot, maka saya bilang, silakan Bapak Ibu dicari mejanya Ananda, di situ rapotnya Ananda, dan di situ tempat duduknya Ananda selama ini. Oh, ribut. Oh, mbok ya diberitahu. Enggak, saya kasih tulis memang. Ibu, memang itu, Bu, setiap hari di kelas ribut. Kayak sekarang ini ribut, Bu.
Benar Pak. Loh iya, saya tanya, Ibu mohon maaf angkat tangan setelah duduk semua. Ibu angkat tangan yang punya anak 4. Ada yang ngangkat 1, 2. Ini 13 tahun seperti itu Pak. Sekarang saya tanya, Bu, punya anak 4 itu ribut apa enggak? Ribut Ustadz, ya Allah capek dan sebagainya. Saya tanya, 4 anak ini akhirnya beda-beda Ustadz. Bayangkan Bu, punya anak 4 ribut dan itu berbeda-beda. Bayangkan saya punya anak 30 kembar lagi Pak. Karena seusia kan, satu kelas itu kembar. Bayangin Pak. Seperti itu tadi Bu, ributnya anak-anak kalau di kelas. Yang kedua Bu, mohon maaf yang mau cuma ngambil lalu langsung pergi, monggo. Tapi tolong duduk walau 10 menit. Nikmati kursi Ananda berjuang selama setahun ini di kelas ini. Rasakan duduknya Ananda. Jangan langsung pulang. Maka apa yang terjadi Pak? Ngobrol lah. Karena mayoritas ibu-ibu langsung ngobrol samping. Karena 10 menit nggak saya izinkan. Kalau baru itu setelah itu bebas. Apa yang terjadi? Terjadi obrolan yang saya dengar. Gimana Bu putranya? Sudah hafal berapa juz? Kata ibu yang samping, 2 juz. Anak saya Bu, 5 juz. Dengan bangganya si ibu ngomong seperti itu. Nah saya kenal ibu itu. Dalam hati saya cuma batin, alah sing ngajari 5 juz yo guru nih, bukan orang tuanya. Tapi orang tuanya bangga dengan kesolehan anak. Tapi masalahnya orang tuanya nggak punya peran Pak. Khawatirnya kamarot bayani sohiro nggak dapat. Nah masalahnya lagi di kata sohiro tadi. Satu, enaknya kalau punya anak kecil, apapun yang kita miliki selalu dinikmati oleh anak. Maka muncul kata kecil Pak. Allah mudahkan kita untuk menyayangi anak kita waktu kecil saja. Yang kedua, apapun yang terjadi pada anak, kita selalu sayang Pak. Ketika dia masih kecil, otomatis kita sayang Pak. Kalau tadi sogiro yang pertama yang kita miliki ilmu. Saya tahu panjenengan nggak hafal juz 30, tapi masuk nggak ngerti iki huruf alif, itu huruf ba. Tahu kan Pak? Tahu. Dan itu bisa kita ajarkan ke anak kita yang masih kecil. Tapi panjenengan tahu A, B, C, D. Tapi bagi anak yang kita masih kecil, itu yang kita miliki. Makna yang kedua sekarang kepada kondisi anak. Kalau tadi bagi apa yang kita miliki, kalau sogiro yang kedua, apa kondisi anak? Pak, kondisi anak kita kecil, pasti otomatis kita itu menyayangi mereka. Otomatis apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, mau benar, mau salah, pasti kita sayang sama mereka Pak. Buktinya mana Ustaz? Panjenengan coba perhatikan, anak kita yang masih kecil balita, tampil di panggung, melakukan kesalahan Pak. Kudunya muter kanan, dia muter kiri. Apa yang muncul di raut wajah kita melihat kesalahan anak kita? Malah tertawa, bahkan bahagia. Aduh, cucuku malah merunut. Ya Allah, kata si kakek Pak. Apalagi orang tuanya. Anak melakukan kesalahan, kita bahagia. Apalagi kalau anak melakukan kebaikan, tambah bahagia kita. Tapi kalau anak kita sudah besar Pak, melakukan kesalahan, apa kita bahagia? Aduh, anakku sing gawan sing wis gede melakukan kesalahan nonton pornografi, tambah bahagia Pak? Nauzubillah. Gampangnya panjenengan melihat anak balita usia 5 tahun, pipinya tembem, berat badannya 35 kilo. 5 tahun, usia 5 tahun, berat badannya 35 kilo. Lowemu Pak. Panjenengan gemes. Tambah 10 tahun. Anak usia 15 tahun, berat badannya 100 kilo. Panjenengan sebagai orang tua gemes apa gergeten? Gergeten. Boyo olahraga Jadi kenapa muncul kata sogiro? Allah memudahkan kita supaya kita ini mudah menyayangi Nah, kalau sudah besar Pak, kita punya potensi yang susah, membuat kita itu berat untuk menyayangi anak. Maka bagi kita yang tidak punya anak kecil saat ini, apa yang kita lakukan Pak? Apa yang kita lakukan Pak? Apa yang lagi? Ya kalau beliau
aman. Kita yang nggak punya anak kecil saat ini, yang sudah tidak bisa dalam tanda kutip mempraktekkan ini karena muncul kata sogiro, saya hanya berpesan satu, tolong sampaikan ilmu ini kepada putra putri panjenengan yang sudah menikah dan punya anak yang merupakan cucunya panjenengan, supaya putra putri panjenengan melakukan hal ini tidak melepaskan masa kecil Tolong sampaikan ini kepada putra putri panjenengan yang notabene panjenengan sudah punya cucu dari putra putri panjenengan. Emang kata sogiro kalau sudah kita lewati, saya nggak minta panjenengan nikah lagi. Itu panjang urusannya lagi. Bapak dan Ibu, jangan pisahkan antara dia dan dia. Jangan pisahkan hablum minallah dengan hablum minanas. Jangan pisahkan hablum minanas dengan hablum minallah. Jangan pisahkan amal soleh dengan amal jariyah. Jangan pisahkan antara ibadah zahir dengan ibadah batin. Semoga dengan itu kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah janjikan dari ilmu-ilmunya bisa kita nikmati dengan ketenangan dan kesenangan. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.